Tubuhnya mengalami perubahan aneh. Jari kakinya menyatu. Kakinya muncul lebam dan sirip. Bahkan memakan ikan di akuarium. Dia kenapa? Hari ini kita akan bercerita tentang pertumbuhan aneh seorang gadis. Ayah Mia mendapat pekerjaan baru. Mia mengikuti orang tuanya pindah ke pinggiran kota Zurich. Dia menjadi sensitif selama masa pertumbuhan. Hubungan dengan orang tuanya juga memburuk, tapi Mia tidak merasa senang dengan pindahan kali ini. Di sekolah baru, Mia inisiatif menyapa geng populer di sekolah. Pulang sekolah, Mia mengurung dirinya di kamar. Ibunya bertanya dia kenapa, tapi Mia malah mendorongnya. Kemudian dimarahi oleh ayahnya. Mia terdiam. Pelan-pelan Mia merasa tubuhnya sedikit aneh. Ikan di akuarium seperti memikatnya. Tengah malam sering terbangun haus. Bahkan saat ke sekolah juga diikuti seekor kucing yang seperti mencium bau ikan amis. Mia bertemu dengan ketua geng namanya Gina. Gina sangat tertarik dengan Mia dan mengajaknya masuk grupnya. Mereka datang ke rumah mewah Gina, melihat gadis-gadis yang bebas pergaulan, khususnya Gina yang cantik dan kaya. Mia merasa sedikit iri. Demi cepat beradaptasi dengan geng ini, Mia mencoba bermain game, yang bahkan tidak berani dimainkan mereka. Setelah mencoba, Mia merasa lega seperti berenang di laut. Tiba-tiba muncul sebuah dorongan di hatinya. Sesampainya di rumah, Mia memakan ikan di akuarium saat orang tuanya tidak ada. Saat sadar, dirinya terkejut dan memuntahkan ikannya. Demi terlihat mirip seperti gadis liar, Mia tidak hanya belajar make-up menor, tapi juga menari. Sebenarnya mereka tidak miskin. Tapi demi mendalami peran liar, mereka sering bolos sekolah dan mencuri barang di mall. Mia juga mengikuti aksi mereka. Jika ketahuan, mereka akan lari. Kemudian merayakannya di jembatan. Aksi itu membangkitkan semangat Mia. Kedatangan bulan membuat Mia sedikit kaget. Tapi hal yang membuatnya kaget tidak hanya itu. Saat mandi, dia menemukan jari kakinya menyatu. Dia kembali ke kamarnya. Ibunya bertanya tentang kehilangan ikan emas. Mia berkata pada ibunya dia membuangnya ke kloset. Ibunya menampar Mia. Itu membuat Mia semakin murung. Ayahnya juga menolak menandatangani formulir pertukaran pelajar Mia. Mia membolos untuk pergi ke rumah sakit. Tapi dokter tidak pernah bertemu situasi ini. Mia merasa ketakutan dan kabur dari rumah sakit. Tidak harmonis dengan orang tuanya dan tubuhnya bertumbuh aneh. Semuanya membuat Mia frustasi. Dia bahkan curiga dirinya bukan anak kandung orang tuanya. Dia membongkar album foto dan tidak menemukan foto hamil ibunya. Mia bertanya pada ibunya kenapa dia dan orang tuanya tidak mirip. Ibunya tidak menjawab melainkan mengeluh. Apa tugas Mia sangat sedikit? Reaksi ibunya semakin membuat Mia frustasi. Dia pun membeli sebuah gunting dan kain kasa, bersiap menggunting jarinya yang menyatu. Kakinya mulai muncul memar dan ditutupinya dengan foundation. Mia berpura-pura seperti tidak ada apa-apa, tetap bermain dengan geng populer. Malamnya Mia mengikuti pesta mereka. Semuanya mabuk. Mia membawa Gina ke rumahnya. Mengetahui ayah Mia tidak menyetujui formulirnya, Gina pun membuat tanda tangan palsu. Tapi semuanya tidak sesuai imajinasi Mia. Tubuhnya mulai berubah aneh. Memar memenuhi kakinya. Bahkan Mia merasakan pusing tenggelam. Perasaan itu membuatnya muntah. Setelah selesai liburan, Mia mendapat banyak panggilan tak terjawab. Semuanya panggilan ibunya. Orang tuanya menunggunya setelah pulang ke rumah. Menyalahkannya pergi liburan tanpa izin mereka. Bahkan menyuruhnya psikoterapi. Perlakuan orang tuanya membuat Mia merasa sedih. Malamnya Mia merasa tubuhnya kepanasan. Lalu membuka bajunya, berbaring di lantai dingin. Paginya terbangun dia dikejutkan oleh pemandangan di depan. Banyak lapisan kulit di lantai. Semuanya berasal dari kakinya. Mia menyembunyikannya di bawah kasur. Kemudian pergi ke sekolah. Semua perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya tidak dia beritahukan pada orang tuanya. Guru menjelaskan struktur tubuh ikan dan membedah tubuh ikan saat kelas biologi. Semuanya keluar saat pelajaran sudah selesai. Hanya Mia yang tidak pergi melihat organ dalam tubuh ikan. Mia kehilangan kontrol dan memakannya. Orang tuanya pergi sementara untuk menghadiri pesta pernikahan. Akhirnya Mia bebas melakukan apapun di rumah. Dia kembali makan ikan di akuarium yang dibeli ibunya. Malamnya mereka berpesta di tepi sungai. Mood Mia yang buruk membuatnya terus minum alkohol. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Gina jatuh ke air karena mabuk. Mia segera menyelam ke dalam air. Mia berhasil menyelamatkan Gina. Tapi Mia merasa tubuhnya kembali bereaksi aneh. Membuka bajunya di toilet, sesuatu seperti insang tumbuh di pinggangnya.
Mia diam-diam di kamar saat semuanya sedang berpesta. Kakinya sudah berubah menjadi hitam dan tumbuh sirip. Mia mencabut sirip dengan pingset, tapi dilihat oleh Gina. Mia menyuruhnya pergi dan melempar botol. Dia kembali merias wajahnya untuk berpesta. Mia mulai memanjakan dirinya minum alkohol dan konsumsi obat terlarang. Gina datang menyuruhnya tenang, tapi tidak sengaja mengatakan luka di kaki Mia. Semua pria membuka paksa celana Mia. Saat melihat kakinya, mereka mengejeknya monster. Mia keluar dari pesta. Dia ingin bunuh diri. Mia pingsan setelah memotong nadinya, tapi dia tidak mati. Saat terbangun terjadi hal yang lebih menakutkan lagi. Kakinya sudah berubah menjadi ekor ikan. Mia berusaha masuk ke bathtub. Mia merasakan semua kelegaan dalam air. Dia membiarkan air mengalir keluar. Tidak lama rumahnya banjir. Akhirnya Mia sadar tempat yang cocok untuknya ada di mana. Dia mengumpulkan keberanian menelpon Gina. Gina yang melihat kondisi Mia merasa kaget. Tapi Mia pernah menolongnya. Gina meminjam sebuah mobil truk dan membawa Mia ke laut. Mia menelpon ibunya meminta maaf atas tindakan pemberontaknya dulu. Mia pergi ke laut setelah berpamitan dengan Gina, kemudian berenang ke dasar laut. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.